Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Dilam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Selasa malam hari, tanggal 9 Juli tahun 2024, jam 20.28. Baik, jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube ya, dengan Pak Dilam Daur. Halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Nah, ini saya coba untuk membaca ya yang menanyakan kemarin dari varian BR9GG 2 hari yang lalu. Pak D, apa kabar? Sudah rungkatkah? Nah, kabarnya baik, Dek. Ini Pak D baru datang melakukan ritual keagamaan 2 hari yang lalu. Maaf, untuk sementara tidak bisa aktif di YouTube. Mungkin 2 atau 3 hari lagi akan aktif. Terima kasih ya. Nah, ini saya tepati dan kebetulan bisa 2 hari yang sudah saya katakan tadi, saya bisa mulai aktif ber-YouTube Ria. Terus ada lagi, nah ini Jaya FF ini juga jangan begitu Bang. Nah itu maksudnya apa? Saya mau jawab apa gitu loh Dek Jaya. Pertanyaannya kok sedikit itu. Oke, sudah saya jawab ya. Ini saya mau lihat di aplikasi jual beli saham saya, Stockbit ya. Karena apa? Sudah 1 bulan lebih saya tidak melakukan aktivitas jual beli saham, tidak melakukan aktivitas berjuap-juap di YouTube. Jadi terasa sekali mulut saya gatel, tangan saya gatel. Nah ini tadi siang ya, saya lampiaskan tangan saya. Mumpung saya buka Stockbit, nah saya lampiaskan untuk nutul-nutul, tuh untuk ya pokoknya yang penting saya belilah. Karena udah lama nggak beli, jadi saya perlu menyesuaikan. Saya harus beli. Nah, apa yang harus saya analisa? Kayak nggak sempat menganalisa lebih jauh. Jadi analisa saya adalah analisa sederhana aja. 1 bulan yang lalu kan saya tinggalkan, gitu. Terus dilihat dari harga terendah mencapai 1.210, ini di Antam ya. Terus harga sekarang tertingginya 1.365. Nah, terus saya beli aja karena untuk waktu ini kan harga emas naik ya. Kita lihat ya harga emas ya di global harganya kan naik. Terus untuk harga dolar juga tinggi. Biasanya kalau harga dolar tinggi kan emasnya naik. Kalau harga dolar turun rendah ya emasnya turun. Harganya kan mahal ya. Gitu. Ya gitu pokoknya analisa gitu ngawur-ngawuran lah. Karena perlu penyesuaian ya. Jadi udah 1 bulan jadi agak lupa sedikit untuk menganalisa. Jadi yang penting aku beli gitu aja gitu. Nah, kebetulan saya beli 5.380.000 di harga rata-rata 1.368 ya. Sekarang sudah boncos 93.000. Nah, boncos. Sekali masuk boncos. Enggak apa-apa. Kalau besok naik ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa naik ya saya jemur aja gitu aja. Saya sabar sekarang sabar. Karena kesabaran sangat dibutuhkan untuk jual beli saham ini. Saya tunggu sampai naik. Jadi baru untung, baru dijual. Kalau masih rugi nggak mau dijual, nggak apa-apa lah. Itu karena kan untuk saham kan investasi ya. Jadi saya nggak
istilahnya melulu untuk trading enggak. Yang kedua saya beli di Arto ini, Arto juga gitu, analisanya 1 bulan yang lalu. Gampang-gampangan aja, ngapain dipersulit. 1.900 harga terendahnya, sekarang di 2.360. Nah kan, saya boncos tadi 303, enggak apa-apa. Saya beli 3.500.000 ya. Analisa mudah-mudahan besok juga mengalami kenaikan ini. Nah, kalau mengalami kenaikan akan saya jual. Yang penting untung lah, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Yang penting cuan konsisten gitu loh. Nah, terus yang ketiga BRI. Ini BRI juga gitu. Saya mau masuk udah naik terlalu tinggi. Tapi kelihatannya untuk saham BRI ini mulai ada tren baik. Jadi saya chart 1 bulan yang lalu di harga terendah kan 4.100 ya kan, sekarang sudah naik sampai 4.870. Jadi naiknya 770-an. Sangat signifikan. Nah, mumpung belum ketinggalan kereta, maka saya saya masuk. Sekarang rugi 16.900. Di harga rata-rata 4.912. Mudah-mudahan masih mengalami kenaikan. Ya mudah-mudahan. Tapi besok saya akan serok lagi. Karena kuotanya kan masih sedikit. Ya masih sedikit ini. Paling enggak nanti puluhan juta lah. Jadi besok mau saya tambah 50 juta. Tapi akan saya bagi di berbagai macam saham. Terus BMRI. BMRI ini juga analisa saya seperti ini ya. 1 bulan yang lalu di harga terendah 5.750. Nah kan trennya kan naik. Nah saya masuk 1.275.000 di harga rata-rata 6.384. Rugi 1.912. Oke, banyak ruginya ini karena belum tahu. Nah, untuk brand ini brand. Nah, brand ini saya rugi banyak loh. Lagi-lagi brand ini. Brand minta ampun ini. Saya masuk banyak tadi kok. Aduh, enggak apa-apa. Tapi ini ya. Terus saya ingat di FCA. Kayak kan baca kabar ya. Kena FCA. Nah, sewaktu dia kena FCA itu ada keanehan menurut saya ya. Ada keanehan di harga 6.000. Biasanya kalau FCA itu kan langsung turun ya. Di brand ini mencapai 6.050. Nah, 6.050 terus dia bisa naik ya. Kena FCA itu dia bisa naik. Coba bayangkan. Ternyata yang punya di saham brand ini ya, itu ikut beli. Nah, ini dia merasa tanggung jawab kelihatannya. Merasa tanggung jawab bahwa saham brand itu tidak dibiarkan untuk turun. Nah, karena itu terus mengalami kenaikan. Nah, itulah. Makanya saya tertarik untuk masuk. Mumpung harganya 10.000. Nah, tapi belum terlambat lah. Saya kira belum terlambat karena brand ini kan pernah mencapai di angka tertinggi di Mei kemarin 11.250. Terus di 1 Juli ya, lihat 1 Juli 10.425. 4 Juli 10.400. Sekarang turun di 9.950. Saya masuk di 10.300. Nah, tapi kelihatannya untuk saham brand ini naiknya cepat, turunnya juga cepat. Nggak apa-apa. Saya ingin mencoba untuk masuk di saham brand karena saya penasaran. Untuk menaklukkan. Coba menaklukkan. Kalau menaklukkan apa itu? Singa. Menaklukkan buaya kayak Jaka Tingkir kan. Saya ingin menaklukkan saham brand.
Maka akan saya pelajari. Mempelajari tanpa dengan masuk itu sulit ya. Hanya mengamati sulit. Makanya saya coba untuk masuk lagi. Saya pengen mengamati. Nah, untuk tren kesalahan saya yang kemarin-kemarin itu, saya panik. Maklum kan, tolonya tajam jus, saya panik cut loss. Sekarang saya nggak akan panik. Jadi mau turun ke berapapun 5.000-an, 6.000 nggak panik. Saya biarin. Saya biarin karena apa? Naiknya cepat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ini disclaimer on ya. Ini hanya pengalaman saya ya. Jangan ikut-ikutan. Saya hanya cerita pengalaman saya ini. Oke, itu bahas brand ya. Sekarang Breeze. Saya tadi masuk Breeze, banyak saya tadi masuk 50 jutaan loh. Breeze saya rugi 9.150. 14.112.000, lumayan banyak. Di harga 2.521. Nah, saya lihat di 1 bulan yang lalu dia naiknya bagus. Nah, bagus. Padahal untuk kemarin-kemarin ya, kemarin itu kan ada isu bahwa Muhammadiyah, ya nggak salah ya, itu mau menarik dananya berapa triliun gitu loh. Nah, tapi di saham ini kok enggak terpengaruh. Dia trennya naik. Nah, ini naik yang tertinggi di 28 Juni di 2.620 kan. Nah, setelah itu turun sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan besok-besok bisa naik lagi, minimal mencapai 2.600. Oke, itu harapan saya ya, biar saya bisa cuan gitu aja. Kalau nggak bisa masih turun ya saya tunggu. Pokoknya saya nggak mau rugi lah. Itu. Lagi Inco ini saya rugi banyak loh. Inco. Nah, ini Inco 157. Oh, analisa cuman gini kok. Nah, gini. Dia harga terendah di 3971. 14 Juni. Harga tertinggi ini 28 Juni 4220 kan. Nah, Inco itu nikel kan, nikel. Nah, nikel saya lihat nikel naik kan. Nah, analisa saya cuma seperti itu. Naik, maka cobalah saya masuk di Inco terus masuk. Nah, sekarang udah rugi 157.000, enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa naik. Gitu aja harapan saya. Saya nggak terlalu muluk-muluk. Nah, kan tadi ada yang ngomong kemarin di YouTube ya, itu yang komentar saham IPO. Saya coba masuk di IPO nih. Isya kan terlambat, IPO-nya kan udah kemarin ya. Isya coba ya masuk. Waduh, harus naik jerat 348 di pagi hari kan. Ini lihat 348, terus dia langsung turun ke jauh di 266. Setelah itu dia naik terus, tapi tidak naik terus. Sampai jemu saya menunggu. Oke lah, saya coba masuk lah. Nggak apa-apa, mau rugi mau untung nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini baru 1-2 hari kan. Nah, biasanya kan 1-2 hari kan masih ada prospek kenaikan kan. Biasanya kan kayak gitu. Oke lah, saya masuk. Dan sekarang sudah rugi 4.749. Nah, harapan saya besok masih naik karena baru 1-2 hari kan. Nah, ini saya lihat kemarin-kemarin yang IPO ya, 1 bulan yang lalu itu kan ada saham IPO dan namanya BATR kalau nggak salah. Coba kita lihat di BATR. Nah, ini BATR. Nah, 1 bulan yang lalu, nah dia IPO di 120-an, ya kan? Ya benar, 3 bulan, 1 bulan ya, 120. Nah, sekarang udah turun-turun gini. Dalam mungkin antara 1 mingguan lah dia ada tren naik terus selanjutnya turun. Makanya harus hati-hati ya. Untuk teman-teman yang masuk di IPO harus hati-hati, jaga supaya
jangan sampai terburu-buru untuk FOMO. Nah, jika mengalami penurunan, cepat-cepatlah cut loss. Nah, jangan sampai terlalu dalam. Tuh, harapan saya seperti itu. Dan ada lagi yang part tadi, saya juga masuk di part. Part ada rugi 5.647. Ini banyak ruginya ini, uang penyesuaian, maklum penyesuaian. Kan udah lama 1 bulan kan lupa ya. Lupa, jadi ya yang penting masuklah, meramaikan pasar. Ikut teman-teman meramaikan pasar ya, sama-sama. Oke, SMGR, saya mau itu tadi masuk SMGR. Nah, SMGR saya lumayan banyak ya, SMGR itu. Kenapa kalau saya masuk SMGR? Karena apa? Ini kan saham semen. Ini kan waktu proyek. Harga semen kan naik. Nah, itu aja analisa saya. Dilihat dari 1 bulan yang lalu. Nah, ini harga terendahnya di 344 kan mengalami kenaikan. Biasanya kan Juli sama Agustus. Nah, itu kan waktu-waktu proyek, pengerjaan proyek waktu itu. Jadi biasanya saham semen akan mengalami kenaikan. Oke, untuk SMGR ya, mudah-mudahan besok bisa naik ya. Bisa naik, bisa mencapai 4.000. Nih. 4.220-an. Di resistennya ya untuk hari ini. Selanjutnya untuk saham Wika. Wika ini juga akhir-akhir ini mengalami kenaikan kan? Akhir-akhir ini kenapa kok mengalami kenaikan? Nah, coba seperti jurang ngek gitu, kayak sumur. Biasanya kalau kayak sumur ini akan naik lagi. Ya, walaupun sudah mencapai di titik resistennya ya. Tapi kalau udah naik, akan naik. Ya, mudah-mudahan untuk Wika ini bisa naik. Saya sudah masuk 1.071.000, rugi 28.000 lebih sedikit. Baik, untuk saham-saham yang sudah saya beli ya. 1, 2 Antam 1, 2 Arto, 3 BRI, 4 BMRI, 5 Brand, 6 BRIS, 7 Inco, 8 Asia, 9 Part, 10 SMGR, 11 Wika. Ada 11 saham yang sudah saya masukin, dan untuk besok pagi ya akan mencoba untuk masuk lagi. Untuk sekarang kira-kira totalnya itu 1 hari ini 50 juta lebih sedikit, dan untuk besok juga akan saya tambah 50 juta. Gitu, jadi 100 juta. Siapa tahu dengan modal 100 juta saya akan mendapatkan keuntungan di trading saham besok. Oke, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata ya, saya minta maaf karena sudah lama mungkin kata-kata saya tidak bisa terkontrol dan pelegak-peleguk. Selanjutnya untuk Anda semua, semoga bisa menikmati cuan. Cuan konsisten ya, selalu cuan konsisten dan bisa tambah kaya. Dan kalau sudah kaya, bisa untuk sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi semuanya ini disclaimer on ya, bukan merupakan suatu ajakan atau apapun, karena ini merupakan pengalaman pribadi. Oke, Juan Sisi, selamat malam.